Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua tetap sehat. Kali ini saya akan membahas film yang menceritakan kisah hidup seorang fisikawan jenius yang bernama Julius Robert Oppenheimer. Beliau adalah orang yang menciptakan bom atom untuk menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah tragedi pengeboman tersebut membuat Jepang menyerah kepada sekutu, sehingga Presiden Soekarno mengambil kesempatan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimana Oppenheimer membuat bom atom? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah berawal di masa setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kita akan diperkenalkan dengan seorang ilmuwan ternama yang bernama Julius Robert Oppenheimer. Saat ini beliau menjalani sidang tertutup untuk mempertahankan reputasinya sebagai seorang fisikawan yang telah berjasa bagi negaranya. Dalam persidangan ini, seorang pengacara bernama Roger Robb melontarkan berbagai pertanyaan kepada Robert. Robert pun mulai menceritakan awal mula dirinya menjadi fisikawan hingga bisa menciptakan bom atom. Robert terlahir dari Yahudi sebagai warga negara Amerika Serikat yang menempuh pendidikan sebagai fisikawan di Universitas Göttingen, Jerman. Karena saat itu Jerman sedang mengembangkan teori fisika kuantum yang inovatif. Selama kuliah, Robert terus belajar mendalami ilmu fisika sampai dirinya menjadi fisikawan yang jenius. Ketika seminar, Robert bertemu dengan Niels Bohr yang merupakan dosen dari Universitas Harvard. Niels sangat terkesan dengan pertanyaan yang dilontarkan Robert, sehingga ia merekomendasikan Robert agar menjadi dosen di salah satu universitas ternama di Belanda. How's your mathematics? Yes, I can. Selama menjadi pengajar, Robert bertemu banyak ilmuwan seperti Isidor Isaac Rabi dan seorang ahli fisika Jerman yang sangat terkenal bernama Heisenberg. Then it's best you get home, cowboys. Pada tahun 1927, akhirnya Robert menerima gelar profesor doktor dan memutuskan untuk kembali ke tanah airnya. Setibanya di Amerika, Robert menjadi dosen di Universitas California dengan pelajaran mekanika kuantum yang masih asing di Amerika. Robert juga bergabung di Departemen Fisika yang dipimpin oleh Ernest Lawrence yang merupakan seorang fisikawan top dunia. Here, you want to start a school of quantum theory. I'm teaching something no one here has dreamt of. Awalnya Robert hanya memiliki satu murid, tapi seiring berjalannya waktu murid-muridnya semakin bertambah karena pelajaran yang dibawakan Robert sangat menarik. Now let's consider a star. Outwards against its own gravity. Balanced. Pemikiran dan kejeniusannya membuat Robert semakin terkenal di kalangan profesor, hingga Lawrence mengundangnya untuk datang ke sebuah pesta. Tak disangka Robert bertemu dengan adiknya bernama Frank yang didampingi oleh calon istrinya. Dalam acara tersebut, ia juga berkenalan dengan seorang psikiater bernama Jean yang rupanya tertarik dengan Robert, hingga akhirnya mereka berdua pun menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih. Setelah itu Robert mendatangi sebuah pesta lain dan ia berkenalan dengan seorang wanita bernama Kitty. Meski telah punya Jean, Robert nampak nyaman dan mulai tertarik dengan Kitty hingga ia memutuskan untuk menikahi Kitty, wanita pujaannya. Tak lupa Robert juga menemui Jean dan memberitahu keputusannya yang ingin menikahi Kitty. Tentu saja keputusan Robert membuat Jean sangat kecewa. Beberapa waktu kemudian Robert mendapat kabar dari Lawrence bahwa para ilmuwan Jerman berhasil menciptakan bom atom yang mempunyai daya ledak yang sangat dahsyat. Awalnya Robert masih tak menghiraukan kabar tersebut, namun akhirnya dia mendengar kabar yang mengejutkan kalau Jerman telah menggunakan bom atom itu untuk mengebom Polandia. Kemudian seorang jenderal bernama Leslie mengajak Robert untuk menjadi pemimpin proyek Manhattan, yaitu sebuah proyek rahasia untuk membuat bom atom yang bisa menyaingi bom milik Jerman. Karena jika Jerman lebih maju di bidang teknologi persenjataan, maka Amerika bisa kalah di Perang Dunia. Mendengar hal itu, Robert akhirnya setuju untuk melaksanakan proyek Manhattan. Robert juga meminta Leslie untuk dibangunkan laboratorium penelitian yang berada di wilayah Los Alamos. Tak hanya itu, Robert juga minta dibuatkan pemukiman untuk para pekerjanya supaya mereka bisa tinggal bersama keluarganya, karena proyek ini akan memakan waktu yang lama. Leslie pun menyetujui permintaan Robert. Di saat pembangunan, Leslie dan Robert mengajak para ilmuwan untuk bergabung dalam proyek Manhattan. Tapi beberapa ilmuwan ada yang tidak setuju, karena mereka ragu jika proyek ini akan berhasil. Would you think I'd do that? Why? Mengingat negara mereka sedang berperang, para ilmuwan akhirnya bersedia bergabung dalam proyek ini agar Amerika bisa menandingi kekuatan Jerman.
Namun si Rapi merasa bimbang karena proyek Manhattan bisa merubah peperangan menjadi lebih mengerikan dan mengakibatkan kehancuran dunia. Setelah diyakinkan oleh Robert, Rapi akhirnya mau bergabung dalam proyek ini untuk mengabdi kepada negaranya. Singkat cerita, kota Los Alamos sudah dibangun, sementara Robert dan para ilmuwan lainnya melakukan penelitian untuk membuat bom atom. Tapi seorang ilmuwan bernama Edward Taylor membuat perhitungan berbeda sehingga para ilmuwan menjadi bingung. Oleh karena itu, Robert menemui seorang ilmuwan ternama yaitu Albert Einstein untuk memberikan hasil perhitungan milik Edward. Albert, Dr. Oppenheimer. Setelah melihatnya, Einstein mengatakan, jika menggunakan perhitungan dari Edward, maka hasil ledakan bom akan jauh lebih dahsyat, bahkan bisa merusak atmosfer. And if the truth is catastrophic. So here we are. Kemudian Robert bersama para ilmuwan lainnya langsung melakukan diskusi untuk menentukan bahan yang akan digunakan membuat bom atom. Mereka akhirnya memutuskan bahwa bom akan menggunakan bahan dari uranium dan plutonium yang memiliki daya ledak 1000 ton TNT. Namun Edward mengusulkan agar menggunakan bahan hidrogen yang mempunyai daya ledak lebih dahsyat, yaitu setara dengan 1 juta ton. Not kilotons, but megatons. Sebagai pemimpin, Robert memilih menggunakan uranium dan plutonium untuk membuat bom atom. Setelah itu, Robert merekrut seorang ilmuwan bernama Klaus untuk ikut serta dalam proyek Manhattan. Bahkan Robert mengizinkan keluarga dari para ilmuwan untuk membantu dalam proyek ini agar mereka bisa berkumpul dan bisa mengurangi pegawai. Hal ini membuat Leslie marah karena Robert merekrut orang sesuka hati, mengingat proyek ini sangat rahasia dan bisa saja ada mata-mata Jerman maupun dari Soviet. Mendengar penjelasan Leslie yang masuk akal, Robert akhirnya setuju. Dia pun meminta Leslie untuk merekrut temannya yaitu Lawrence dan juga adiknya yang bernama Frank. Lawrence dan Frank akhirnya datang ke Alamos untuk membantu Robert dalam proyek Manhattan, sedangkan Robert secara diam-diam mengunjungi Jean. Ternyata, mereka masih sering bertemu beberapa kali tanpa sepengetahuan Kitty. Beberapa hari kemudian, Robert mendapatkan kabar yang mengejutkan kalau Jean sudah tewas bunuh diri di kamar mandinya. Namun alasan kematian Jean belum diketahui, kemungkinan ada yang khawatir kalau Jean adalah mata-mata Jerman. Yang jelas Robert sangat berduka atas kematian Jean. Setelah tenang, Robert kembali ke Alamos dan bertemu dengan para ilmuwan. Tapi saat ini mereka mendapatkan masalah karena proyek Manhattan belum ada kemajuan yang signifikan. Apalagi Edward malah lebih fokus meneliti tentang bom hidrogen yang tidak akan mereka buat. Karena masalah ini, Robert pun langsung mengubah struktur kerja mereka dan membuat rencana ulang. I need a date. Semenjak tugas mereka dirombak, akhirnya proyek Manhattan mulai memperlihatkan kemajuan yang signifikan, di mana Robert telah menentukan bentuk dari bom atom itu dan segera melakukan uji coba ledakan dalam skala kecil. Leslie yang melihat keberhasilan itu langsung meminta Robert agar menyelesaikan bom atom di bulan Juli. Mau tak mau, Robert harus menyelesaikan proyek ini lebih cepat. Kemudian Robert dan Leslie mendatangi sebuah rapat yang dihadiri para pejabat tinggi dan para jenderal militer. Di sana Menteri Pertahanan memberitahu bahwa pasukan Soviet dan sekutu telah berhasil mengalahkan Jerman. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk mengganti target pengeboman yang awalnya untuk menghancurkan Jerman, kini akan digunakan untuk melumpuhkan Jepang yang masih belum menyerah kepada Amerika. Menurutnya, orang-orang Jepang memiliki jiwa nasional yang sangat tinggi. Pasukan Jepang akan terus berperang walaupun mereka tahu jika Jepang akan kalah dalam Perang Dunia Kedua. Mereka semua awalnya ingin menjatuhkan bom atom di Tokyo, ibu kota Jepang, tapi Menteri Pertahanan tidak setuju karena hanya akan sedikit menimbulkan korban jiwa. Dan akhirnya mereka setuju untuk menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki karena dua kota tersebut adalah industri dan markas militer Jepang. The Japanese people will not surrender. Under any circumstances. Singkat cerita, Robert telah berhasil menyempurnakan bom atom dan berniat melakukan pengujian terakhir dengan cara menjatuhkan dari atas menara. Robert dan para ilmuwan yang lain terlihat menyiapkan semuanya, seperti menghitung efek ledakan dan memasukkan pemicu bom. Kini saatnya masa menegangkan bagi para ilmuwan, terutama bagi Robert. Mereka akan membuat sejarah baru dan dianggap pahlawan, atau akan dicap sebagai pecundang yang telah menghabiskan anggaran negara.
Dan akhirnya, bom atom buatan Robert Oppenheimer berhasil meledak dengan dahsyat. Tentu saja keberhasilan ini membuat semua orang merasa puas dan sangat senang. Mereka juga memberi selamat kepada Robert yang selama ini berusaha membuat bom atom. Dengan bom atom kini Amerika memiliki senjata paling mematikan yang bisa menaklukkan Jepang dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah itu pihak militer mengambil alih pengerjaan bom atom untuk skala yang lebih besar lagi, di mana Amerika akan menjatuhkan 2 bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Would the Japanese surrender if they knew what was coming? I don't know. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 menjadi hari bersejarah yang tak akan pernah terlupakan bagi dunia, terutama bagi Jepang. Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tentu saja, hal itu membuat rakyat Amerika merasa senang atas kemenangan negaranya. Tapi para ilmuwan justru merasa bersalah karena berkat penemuannya banyak warga sipil yang tak berdosa menjadi korban. Kemenangan Amerika berkat bom atom membuat nama Robert Oppenheimer langsung dikenal di seluruh dunia dan tercatat dalam sejarah sebagai pencipta bom atom yang mampu mengakhiri perang. Dalam sebuah acara, Robert berpidato di depan banyak orang yang sangat bangga atas penemuannya. Walaupun begitu, Robert merasa bersalah atas penemuannya, bahkan dia terbayang-bayang efek ledakan yang sangat dahsyat sehingga merenggut nyawa banyak warga sipil yang harus mati mengenaskan. Beberapa hari kemudian, Robert diundang ke istana untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat bernama Harry S. Truman. Sang presiden meminta Robert untuk terus mengembangkan bom atom, karena Uni Soviet pasti juga akan menciptakan bom atom yang lebih dahsyat. Namun Robert yang masih diselimuti rasa bersalah mengatakan kalau dirinya merasa berdosa karena bom atom ciptaannya telah membunuh banyak warga sipil. Mendengar itu membuat presiden kesal, lalu mengusir Robert dari ruangannya. Malam harinya Robert bertemu dengan Louis yang memberitahu bahwa krunya Robert yang bernama Klaus adalah seorang mata-mata Uni Soviet. Karena hal itu, Robert dan keluarganya diawasi oleh FBI dan dicurigai sebagai antek komunis. Kemudian Robert menghadiri sebuah acara di mana ia termenung ketika mendengar jumlah korban dari pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah itu Edward memberitahu Robert jika bom atom penemuan Robert tidak bisa mengakhiri peperangan, justru akan memulai perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. The atomic bombings were not the last act of World War II. Robert yang telah berkorban untuk negaranya, saat ini malah menghadapi masalah. Dia harus menghadapi Louis yang ternyata sangat membencinya karena sebelumnya Robert telah mempermalukan Louis ketika menjalani sidang ekspor uranium, yaitu bahan bom atom. Bahkan Louis juga menuduh Robert telah menghasut Albert Einstein, sehingga dirinya tidak dihiraukan oleh Einstein. Oleh sebab itu, Louis meminta William untuk menyelidiki Robert yang dulunya pernah dekat dengan orang-orang Jerman dan Uni Soviet. Akibat hal itu, Robert harus menjalani persidangan tertutup. Dalam persidangan, Louis ingin menghancurkan reputasi Robert dengan menyuruh Roger Robb untuk menyudutkan Robert Oppenheimer. Roger melontarkan pertanyaan demi pertanyaan yang mampu mengupas habis setiap masa lalu Robert. Dimulai Robert yang merekrut anggota proyek yang ternyata adalah mata-mata Uni Soviet. Bahkan penyesalan Robert menciptakan bom atom yang telah banyak menewaskan warga sipil, hingga soal perselingkuhan yang Robert lakukan di belakang Kitty. Walaupun Kitty mengetahui perselingkuhan ini, namun dia masih membela suaminya, sehingga Robert akhirnya memberanikan diri melawan para petinggi yang ada di persidangan. Sementara di persidangan kelayakan Louis menjadi Menteri Perdagangan, Louis memanggil seorang saksi bernama David yang akan mendukungnya. Namun ternyata, David justru mengungkapkan fakta yang sebenarnya, bahwa para ilmuwan sangat membenci Louis, sehingga pernyataan David tersebut membuat Louis gagal menjadi Menteri Perdagangan. Demonstrated against Dr. Oppenheimer. Dan akhirnya hakim menyatakan bahwa Robert adalah warga yang setia kepada negaranya. Tapi akses keamanan Robert harus dicabut sehingga dia tidak bisa ikut dalam proyek pengembangan termonuklir yang dipimpin oleh Edward Taylor. Walau begitu, Robert menerima hasil persidangan dengan lapang dada. Setelah diterjang berbagai masalah, akhirnya Robert Oppenheimer mendapat penghargaan dari negaranya. Di akhir film, kita diperlihatkan pertemuan Robert dengan Albert Einstein.
Di sini terungkap bahwa Robert dan Einstein tidak membicarakan Louis, melainkan mereka sedang membahas bom atom yang diciptakan Robert berdasarkan formula dari Einstein, di mana bom tersebut memiliki efek ledakan yang sangat dahsyat dan pastinya semua negara akan berlomba-lomba menciptakan bom yang lebih mematikan yang berpotensi menghancurkan dunia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bersyukur hari ini dan teruslah berusaha menjadi orang yang lebih baik, dan sampai jumpa di video selanjutnya.